0,75% year on year. Dan yang keempat adalah bukan lapangan usaha atau rumah tangga sebesar 75 atau sedikit turun sebesar 1,56% year on year. Besar yang disalurkan mendapatkan pembiayaan dari BPI dan juga TPAKD, pengembangan UMKM, percepatan akselerasi untuk keuangan daerah ini bisa semakin meningkat. Baik, sebagaimana disampaikan tadi, kita sudah di penghujung tahun dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan update informasi terkait dengan perkembangan keuangan atau kinerja sektor jasa keuangan di CII Banyak Kuning sampai dengan posisi September dan Oktober. Jadi memang data kita itu ada timeline-nya ya. Untuk perbankan bank umum itu kita bahas sampai dengan September, tapi untuk bank BPR, bank perekonomian rakyat itu sudah sampai dengan data Oktober. Nanti saya akan bagi ya kepada teman-teman saya pikir dan kanan saya untuk bisa juga menyampaikan informasi. Baik, dapat kami sampaikan bahwa kinerja industri jasa keuangan di CII Banyak Kuning pada tahun 2023 ya, 2022 itu tumbuh sebesar 4,28% yang ditopang oleh 4 sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Kinerja intermediasi IJK di CII Banyak Kuning tumbuh positif, meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan di CII Banyak Kuning memiliki kemampuan untuk menggerakkan sektor perekonomian melalui pemanfaatan produk dan layanan berbagai produk keuangan dan atau inklusi keuangan. Nah, untuk perkembangan kinerja perbankan, ini kita bagi dua ya, ada kantor cabang bank umum dan bank umum syariah. Di data tersebut terdapat bahwa kinerja penyaluran kredit 44 kantor cabang bank umum di CII Banyak Kuning pada September 2023 tercatat sebesar 44 triliun 920 miliar atau 44,92 triliun. Ini meningkat 3,3% year on year dibandingkan posisi September 2022. Kemudian kualitas kredit yang ditunjukkan oleh rasio NPL gross ya, ini sebesar 2,94%, membaik dibanding NPL bulan Agustus 2023 sebesar 2,99%. NPL gross September ya, sorry. Oh iya, tapi kalau di ini berapa risiko ya? Tapi di tabel September ya. Tapi kalau dibandingkan Agustus berarti month-to-month ya itu ya. Month-to-monthnya itu ada penurunan, tapi kalau dibandingkan dengan September 2022 ada peningkatan sedikit. Oke. Nah, kemudian untuk penghimpunan dana pihak ketiga yang terdiri atas tabungan dan deposito secara tumbuh sebesar 1,52% year on year menjadi 37 triliun dibandingkan September 2022. Jadi ini ada peningkatan sekian miliar ya untuk kita. Kemudian rasio profitabilitas yang ditentukan oleh rasio ROA return on asset tercatat positif sebesar 2,65%, meningkat dibandingkan ROA bulan Agustus 2023 sebesar 2,2%. Kemudian kalau kita lihat yang kantor cabang bank umum syariah, ini ada 9 kantor bank umum syariah di CII Banyak Kuning. Itu pada September 2023 tercatat sebesar 5,7 triliun atau meningkat 12,37% year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kualitas kredit yang ditunjukkan oleh rasio non-performing financing
gross sebesar 2,78%, sedikit meningkat dibanding NPM bulan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 2,75%. Jadi ada sedikit peningkatan. Adapun penghimpunan dana pihak ketiga yang terdiri atas tabungan dan deposito tumbuh sebesar 2,19% year on year menjadi 3,99 triliun, jadi hampir 4 triliun. Sementara pada periode yang sama, rasio profitabilitas yang dicerminkan oleh ROA tercatat positif sebesar 3,36%, meningkat dibanding ROA Agustus 2023 sebesar 3,04%. Jadi secara umum kinerja kantor cabang Bank Umum Syariah di Cianjur Kuning yang tercermin dari pertumbuhan keseluruhan pembiayaan dan DPK per September 2023 itu kalau kita bandingkan dengan Bank Umum itu pertumbuhannya itu lebih baik. Tapi memang secara volume, secara besaran itu lebih besar Bank Umum konvensional. Baik untuk BPR ya, Bank Perekonomian Rakyat, jadi mungkin kami membiasakan juga istilah BPR yang Bank Perekonomian Rakyat, tapi dengan ada yang undang-undang P2SK itu namanya berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang menggambarkan bahwa BPR itu lebih luas cakupannya, tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dan menghimpun dana, tapi juga masih ada hal-hal lain yang akan dilakukan oleh BPR, termasuk juga untuk IPO di bursa efek atau di pasar modal. Baik, untuk data BPR per Oktober 2023, kinerja intermediasi 18 BPR di bawah pengawasan OJK relatif stabil, yang tercermin dari penyaluran kredit sebesar 2,062 triliun atau meningkat sebesar 0,26% temuannya ya. Kemudian peningkatan juga terjadi di sisi penghimpunan dana atau DPK menjadi sebesar 2,196 triliun atau meningkat sebesar 3,1% month-on-month-nya. Ini kalau kami informasikan juga bahwa sebagaimana kita tahu bahwa per September itu salah satu BPR yang ada di wilayah kerja OJK tersebut yaitu BPR Karya Remaja Indramayu itu sudah dicabut izin usahanya, sehingga yang semula ada 19 BPR saat ini tinggal menjadi 18 BPR. Tapi kemarin ada persetujuan, mungkin rekan-rekan wartawan ada yang hadir juga ya di Balongan ya. Di situ ada persetujuan BPR baru yang direlokasi dari Bogor, BPR Anta Prima Inti, itu sudah diresmikan dan akan beroperasi di wilayah kerja kita ini, sehingga kata yang kurang satu dengan ditutupnya BPR Karya Remaja Indramayu, namun dengan adanya persetujuan BPR baru jumlah tetap sama menjadi tetap 19 BPR. Mudah-mudahan BPR tersebut bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Baik, kembali dengan data kinerja BPR ini, loan to deposit rasio BPR mengalami sedikit penurunan atau sebesar 1,26% secara bulanan pada posisi Oktober 2023 menjadi 78,87%. Namun LDR 78,8 ini masih dalam kisaran yang sehat seperti itu. Kita akan terus dorong supaya bisa ya mungkin ke angka mendekatkan 90 lah untuk LDR ini, sehingga fungsinya itu tadi bisa lebih baik, fungsi intermediasi untuk bagaimana dana yang dihimpun itu bisa disalurkan lebih banyak ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kemudian permodalan BPR yang tercermin dalam capital adequacy ratio atau CAR per Oktober 2023 masih terjaga dengan baik, di mana CAR BPR sebesar 23,53%, jadi masih jauh di atas batas 12% yang dipersyaratkan. Namun rasio ini sedikit menurun dibanding periode September 2023 yang tercatat 23,58%, jadi ada penurunan lebih kurang 0,05%. Adapun profitabilitas BPR di Ciayu Mada Kuning per Oktober 2023 yang kita ukur dari rasio return asetnya itu tercatat sebesar negatif
0,02%. Ini menurun ya dibanding periode September 2023 yang mencatat return on aset sebesar 0,36%. Ini kalau negatif berarti kurang bagus ya. Adapun BOPO, beban operasional dibanding dengan pendapatan operasional BPR pada periode yang sama tercatat sebesar 99,87% atau sedikit meningkat dibanding periode September 2023 sebesar 97,99%. Ya, ini perlu kita dorong pada BPR agar bisa meningkatkan efisiensinya, karena ini memang angka ini sudah melewati batas yang ideal seperti itu, yang 97% maksimal. Adapun kualitas kredit BPR baik ya, ditunjukkan dengan NPL gross per Oktober 2023 sebesar 14,29% atau turun dibanding periode September 2023 bulan sebelumnya yang sebesar 14,34%. Jadi ada penurunan NPL gross BPR yang disalurkan mendapatkan pembiayaan dari BPR atau sedikit turun sebesar 75% year on year. Dan yang keempat adalah bukan lapangan usaha.